Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah analisis Big Data. Untuk pertemuan 10 yaitu analisis Big Data dengan Machine Learning. Di sini video ini adalah bagian yang ketiga yaitu clustering. Metode yang kita gunakan adalah K-means. Di mana ada algoritma K-means meliputi yang pertama adalah tentukan jumlah klaster K, kemudian yang kedua inisialisasi K pusat klaster biasanya dengan merandom. Yang ketiga adalah tempatkan setiap data atau objek ke klaster terdekat berdasarkan jarak objek. Dan yang keempat adalah hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang. Jadi nanti dihitung juga pusat klaster yang baru adalah rata-rata dari semua data atau objek yang pada klaster tersebut. Yang kelima adalah tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat klaster yang baru. Dengan menggunakan R, kasus yang kita gunakan adalah data iris, di mana ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Di mana nanti variabel independen yang kita gunakan keempat itu tadi, dan variabel dependennya adalah spesies, di mana ada 3 kategori, yaitu setosa, versicolor, dan juga virginica. Nah, sintak yang digunakan adalah K-means, fungsinya pun juga K-means, di mana datanya adalah iris memakai semua baris tanpa kolom kelima, karena kolom kelima itu adalah spesiesnya itu tadi. Jadi ini adalah hanya data X-nya saja. Karena kita tahu spesiesnya ada 3, berarti di sini hanya 3 saja K-nya. Kemudian iterasi maksimalnya adalah 1000 dan komparasi untuk kita lihat akurasinya adalah pakai tabel iris untuk yang kolom kelima juga hasil dari cluster yaitu K-means-nya. Nah, di tugas 3 buatlah analisis K-means menggunakan data berikut. Jadi di sini nanti dia P-nya itu ada 2 variabel yaitu X1 dan juga X2 ya. Di situ nanti dikelompokkan menjadi 12. Oke, dikelompokkan jadi 12 ya. Kita lanjut ke R Hadoop. Untuk K-means di R Hadoop itu ada 4 langkah-langkah. Yang pertama adalah kita mendefinisikan dulu fungsi jaraknya yaitu dis.function yaitu disfung. Kemudian kita mappernya yaitu K-means.map, kemudian reducernya adalah K-means.reduce, dan yang terakhir adalah fungsi MapReduce-nya yaitu K-means.mr. Oke, yang pertama untuk menghitung jarak antara matrik pusat C dan matrik titik P yang diuji, itu di sini nanti menggunakan sintak yang ini, di mana kalau menghasilkan 106 poin dan 102 pusat dalam 5 dimensi, ya, itu hanya butuh waktu sekitar 16 detik. Jadi nggak masalah angka seberapa banyak pun ya. Di sini distance function-nya adalah fungsi dari aplikasinya, di mana function X-nya adalah transpose dari P min X pangkat 2 ya. Jadi titiknya adalah P, di mana dikurangi dari X-nya dikuadratkan. Jaraknya adalah seperti itu. Kemudian hitung jarak antara titik dan semua pusat dan kembalikan pusat terdekat untuk setiap titik. Ini adalah untuk mappernya. Jadi mapper adalah tujuannya kita ngapain sih sebenarnya untuk di K-means. K-means itu kan setelah kita mendapatkan jarak, berarti kita menghitung lagi antara jarak dengan titik-titiknya, baru kita kembalikan kembali ya. Jadi menghitung pusatnya kembali. Kemudian di iterasi pertama kita tahu bahwa pusat klaster akan dihitung secara acak ya. Dan dari iterasi berikutnya dia akan dihitung pusat klaster berdasarkan jarak minimum dari semua titik klaster. Sintak yang digunakan seperti ini, function nearest ya, jadi yang paling dekat, baru nanti ini untuk yang pertama first iterasinya, di mana dia akan merandom, dan juga ini untuk yang iterasi berikutnya, di mana dia berdasarkan minimal dari jarak titiknya. Kemudian setelah itu di key-value-nya adalah kita pilih yang paling nearest, di mana ada P pusatnya ya. Baru langkah yang ketiga adalah reducernya. Reducernya
kita gunakan rata-rata dari setiap kondisi ya. Ada 2 kondisi. Yang pertama itu adalah nanti kalau misalkan kombinasinya itu sesuai dengan di memori, berarti pakai function yang ini. Sedangkan kalau tidak, kita pakai yang bawahnya ya. Kalau yang atas kita berdasarkan rata-rata, kalau yang bawah kita berdasarkan total. Kemudian untuk yang map reducer itu jangan lupa kita butuh input parameter dulu. Di sini ada P, di mana dia adalah data point-nya. Num.cluster itu berarti banyak cluster atau banyak kelompok yang diinginkan. Ya. Kemudian number iterasi, num iter, itu adalah banyaknya iterasi yang ingin dilakukan. Combine itu adalah decide whether the combiner should be enabled or disabled. Jadi di sini nanti combine isinya adalah true atau false. Jadi mau dikombinasi atau tidak. Kemudian kita buat fungsinya terlebih dahulu. Di sini tadi yang P 6 cluster, 6 iter, combine, dan in memory combine itu sebagai inputan. Kemudian baru kita definisikan bahwa C-nya 0 dulu, baru kita masukkan ya. Setelah itu, yang pertama kita panggil dulu datanya. Setelah dipanggil datanya, baru kita di map reduce-kan. Mapnya pakai comin.map dan reduce-nya adalah comin.reduce. Baru nanti di sini pakai yang combine-nya itu tadi untuk hasil akhirnya. Setelah itu, kita baru masuk ke kasus, yaitu kasus kita adalah P, di mana nanti di sini ada beberapa banyak data, kemudian ada 2 kolom, yaitu X1 dan juga X2 ya. Nah, nanti setelah itu kita running menggunakan commits.mr, kemudian tuh karena inputannya adalah P, baru number clusternya atau banyak clusternya 12, banyaknya iterasi 5, kita nggak pakai kombinasi, jadi ini pun false dan false. Kita nggak bisa juga bandingkan antara R maupun R Hadoop, karena untuk yang R, nah memang dari sini ini adalah contoh yang P dan juga 12, tapi jaraknya adalah yang mana, biasanya seperti itu. Jadi untuk jarak yang di sini perlu dicek juga jarak yang ada di R maupun di R Hadoop. Yang kedua adalah data yang di sini sama yang di sini itu pasti berbeda walaupun iterasinya bersama, karena yang R Hadoop adalah tidak saya running sendiri ya. Kecuali kalau misalkan saya running sendiri, saya sudah cek bahwa untuk Kaminsnya jarak yang digunakan apa, baru di R Hadoop-nya nanti jarak yang digunakan sudah sesuai dengan yang Kamins atau belum. Seperti itu baru nanti bisa kita cek ya klasternya sama atau tidak dan menggunakan data yang sama. Jadi P-nya tidak di running 2 kali, hanya sekali. Pakai Kamins baru pakai yang R Hadoop. Kalau misalkan P-nya di running 2 kali berarti P di running baru di running Kamins, P lagi di running baru running Hadoop, itu berarti datanya berbeda. Tidak boleh dibandingkan. Sekian untuk Kamins yang analisis Big Data. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.